Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia resmi melaporkan media Tempo terkait konten yang mencatut dirinya dan instansi yang menaunginya. Laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh anggota Dewan Pers Yadi Heriadi Hendriana pada Senin 4 Maret 2024. Laporan itu dikirim ke Dewan Pers lewat staf khusus Bahlil Tina Talisa. Ada dua produk Tempo yang Bahlil laporkan. Pertama, podcast bocor alus bertajuk Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ditayangkan di kanal YouTube Tempo.co pada Sabtu 2 Maret 2024. Kedua, investigasi majalah Tempo edisi Senin 3 Maret 2024 berjudul Main Upeti Izin Tambang. Dewan Pers saat ini sedang melakukan analisis konten oleh tim analis pengaduan dari Dewan Pers. Lalu minggu depan akan dijadwalkan mediasi antara Bahlil dengan pihak Tempo. Namun Yadi belum bisa menentukan tanggal pasti untuk proses tersebut. Mengingat Dewan Pers masih mempelajari konten yang dilaporkan serta kelengkapan berkas laporan. Sebelumnya, Menteri Bahlil lewat staf khususnya Tina Talisa menuding pemberitaan Tempo soal dirinya mengenai jual beli izin tambang sebagai informasi yang tak terverifikasi. Bahlil menilai karya jurnalistik tersebut merugikan Kementerian Investasi, BKPM, serta dirinya. Bahlil juga menilai karya itu tidak memenuhi kode etik jurnalistik sehingga bisa memberikan kesan negatif ke publik. Erick Thohir diwakili oleh staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi dan asisten pribadinya melaporkan konten podcast Tempo.co kepada Dewan Pers di Jakarta. Konten tersebut sangat merugikan Erick Thohir karena tidak memenuhi prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Pasalnya, sebagian besar kontennya tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik, terutama pasal 1 yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Perbincangan yang ada di dalam podcast itu mengarah kepada tudingan dan mengarah kepada fitnah dan syarat dengan informasi-informasi yang tidak terverifikasi. Yang gue dengar katanya, tapi gue dengar katanya informasi yang dihadirkan lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di level percakapan di ruang redaksi, namun sudah ditayangkan untuk konsumsi publik. Meskipun pemberitaan yang dilakukan Tempo memiliki potensi berat terseret pelanggaran Undang-Undang ITE, Erick Thohir memutuskan untuk hanya mengadukan isu ini ke Dewan Pers sebagai bentuk penghormatan Erick Thohir terhadap kebebasan pers. Terlebih karena Erick Thohir sendiri masih menjadi bagian dari komunitas media. Ketua Dewan Pers pun mengapresiasi Erick Thohir yang memilih melaporkan keberatannya dibandingkan memilih jalur hukum. Mari bijak dalam bersosial media, pastikan berlandaskan fakta dan data, bukan sekedar percaya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJTNA semua, nama Erick Thohir dalam sepekan ini terus menjadi perbincangan publik karena cara-caranya yang dinilai tidak etis, terlalu politis dalam hal-hal yang mestinya tidak begitu menggunakan kekuatan politiknya, begitu ya. Ini justru dimanfaatkan berkali-kali, terutama dengan PSSI-nya luar biasa ya. Sampai rumput saja dicari kesalahannya. Kasihan sekali. Karena rumput itu dipasang Pak Anies, dia cari kesalahan rumputnya apa. Dan kita tahu persis sebetulnya dari tahun-tahun lalu ini berapa kali juga diangkat bagaimana seorang Erick Thohir memainkan perannya sebagai Menteri BUMN, tapi kemudian beriklan di mana-mana. Perbincangan publik kan begitu, sampai ke ATM saja muncul wajah Erick. Sampai ngurusin toilet di SPBU segala macam. Dan sekarang kemudian itu didiskusikan oleh publik, terutama para jurnalis, wartawan, salah satunya adalah Tempo. Kita mengangkatnya juga kalau nggak salah ya sekitar 1-2 hari yang lalu, ada cuplikannya, nanti kita lihat. Yang ini kemudian dipersoalkan oleh kubu Erick Thohir karena dianggap akan merusak nama baiknya, citranya. Ya, pembahasannya ya kurang lebih kalau yang tempo hari kita bahas itu tuh terkait dengan bagaimana pengerahan karyawan BUMN terutama yang milenial untuk menjadi buzzernya Erick. Jadi salah satu karyawan BUMN itu cerita ya bahwa
di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN. Yang milenial kayak gue gitu. Gen Z milenial. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah gitu, dividennya naik, keuntungannya naik segala macam. Iya, dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu di capture ke atasannya. Lapor Pak. Lihat langsung tuh ya. Iya. Selain didukung oleh organik dong itu berarti ya. Ini ada pasukan organiknya Erick Thohir Himself di Kementerian BUMN di ya. internal lah ya. Gue nggak tahu ya siapa yang mengendalikan itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin itu timnya Erick kan. Jadi nanti kita lihat videonya ya. Jadi disuruh like, comment, subscribe. Para pegawai BUMN ini ngeri kali ini ya. Erick sudah mulai menggunakan kekuasaannya, melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Kalau menggunakan kekuasaannya udah dari lama ya, sejak dia jadi Menteri BUMN kan dia sudah memanfaatkan kekuasaan. Jadi judulnya salah ini. Harusnya bukan mulai menggunakan tapi makin gitu ya. Dan tentu konteksnya adalah konteks yang tidak semestinya. Kita lihat saja ini. Erick mau bungkam Tempo. Erick mau coba-coba bungkam Tempo, padahal Tempo kita tahu bagaimana akurasinya. Ya tentu tidak ada yang 100% ya. Mungkin aja ada salah-salah. Tapi kan dibanding koran, majalah lain, ini Tempo ini kan terbilang paling akurat lah. Kurang lebih begitu ya. Ini ada podcast judulnya Pengerahan BUMN untuk Kampanye Erick Thohir. Bocor alus. Gempar juga, rame juga itu. Nah, apakah sekarang Erick akan mencoba membungkam Tempo dengan melaporkan ke Dewan Pers, atau ini sekedar gimmick juga untuk menaikkan popularitas sekaligus elektabilitasnya? Nah, kurang lebih inilah yang kita cuplik kemarin 1-2 menit ya kita tayangkan. Oke, 2 menitan lah. Kita dengarkan ini yang dilaporkan nih. Tim Ranger Erick Thohir Mendukung Erick Thohir Ya, valid info lo. dalam terutama di medsos. Ya. Valid. Gimana tuh? Valid. Info valid banget nih. Gue pernah lihat nih grupnya. Oh ya. Jadi, jangan lu masuk di grupnya. Waduh. Endorse. Kan gue bukan karyawan BUMN. Kali aja. Terus gimana ceritanya? Jadi gue lihat grupnya Pram. Jadi salah satu karyawan BUMN itu cerita ya, Pram Kang, bahwa di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Ranger Medsos. Tugasnya, isinya dulu ini. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN. Yang milenial kayak gue gitu. Gen Z milenial. Kan gue udah bilang gue juga milenial. Enggak, lu generasi atas alfa. Terus ini udah ya, isinya anggotanya adalah orang-orang itu karyawan. Itu karyawan ya? Karyawan. Enggak semua tapi ya. Tidak semua, ya tapi barisan milenial, barisan milenial. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah gitu, dividennya naik, keuntungannya naik segala macam. Jadi memberikan impresi atau persepsi positif lah ya. Iya, dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu di capture ke atasannya. Gitu. Jadi sudah lapor Pak. Sudah lapor Pak. Lu lihat langsung tuh ya. Iya. Cakep juga ya. Iya, deg-degan gue. Jadi selain punya buzzer ya kan, selain didukung buzzer lah, bukan punya ya kan, selain didukung oleh organik buzzer. Dong itu berarti ya. Ini ada pasukan organiknya Erick Thohir Himself di Kementerian BUMN di ya. internal lah ya. Gue nggak tahu ya siapa yang mengendalikan itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin itu timnya Erick kan. Gitu. Orang yang ngasih info ini juga takut-takut. Waduh kalau segitu ya. Iya. Oke, cukup deh ya. Nah, luar biasa, yang ngelaporin aja juga takut-takut katanya. Dan di situ disampaikan bahwa diciptakan sebuah buzzer organik ya. Kalau buzzer berbayar kan tinggal bayar aja gitu ya ke sekelompok orang yang berprofesi sebagai buzzer. Tapi ini buzzernya organik.
Karyawan-karyawan BUMN berapa itu jumlahnya? Ada sampai ngejuta nggak ya? Mungkin ada sejutaan mungkin ya. Wah, luar biasa. Dan ini kemudian yang dilaporkan ya. Podcast yang ini dilaporkan. Erick Thohir adukan podcast Tempo ke Dewan Pers hari ini ya. Beritanya barusan sore. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan konten podcast Tempo.co kepada Dewan Pers di Jakarta Kamis. Tapi fotonya nggak ada Erick Thohir di sini.